Pada abad ke-13, di Jawa Timur berdiri kerajaan besar bernama Kediri yang berkuasa luas di wilayah sekitarnya. Di bawah kekuasaan Kediri, terdapat daerah penting bernama Tumapel yang menjadi bagian dari wilayah pemerintahan kerajaan tersebut. Tumapel dipimpin oleh seorang Akuwu, yaitu pemimpin daerah yang tugasnya mirip seperti bupati dalam sistem pemerintahan modern. Penguasa Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung, seorang pemimpin kuat yang dihormati dan memiliki kekuasaan besar di wilayahnya. Tunggul Ametung memiliki istri bernama Ken Dedes, seorang wanita cantik yang diyakini memiliki aura istimewa dan berpengaruh besar. Di sisi lain, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok yang berasal dari rakyat biasa dan menjalani kehidupan sederhana. Sejak muda, Ken Arok dikenal pemberani, cerdas, dan memiliki ambisi besar untuk mengubah nasibnya menjadi lebih tinggi. Suatu hari, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana bernama Loh Gawe yang melihat potensi besar dalam dirinya. Dengan bimbingan Loh Gawe, Ken Arok mulai masuk ke lingkungan kekuasaan dan perlahan mendekati pusat pemerintahan Tumapel. Saat melihat Ken Dedes, Ken Arok terpesona dan percaya bahwa wanita tersebut ditakdirkan membawa takdir besar bagi kerajaan. Untuk mencapai ambisinya, Ken Arok memesan sebuah keris sakti kepada seorang empu terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring diberi waktu setahun dan mulai membuat keris dengan penuh kesabaran melalui keahlian dan kekuatan spiritual. Namun baru 5 bulan, Ken Arok tidak sabar menunggu keris selesai dan mendesak Empu Gandring untuk mempercepat pembuatannya. Karena emosi, Ken Arok mengambil keris yang belum selesai dan justru membunuh Empu Gandring menggunakan keris tersebut. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengutuk bahwa keris itu akan membunuh 7 orang termasuk Ken Arok sendiri. Setelah mendapatkan keris, Ken Arok mulai menyusun rencana licik untuk merebut kekuasaan tanpa menimbulkan kecurigaan orang lain. Ia memilih Kebo Ijo, seorang prajurit yang sombong dan suka memamerkan barang miliknya sebagai bagian dari rencananya. Ken Arok meminjamkan keris kepada Kebo Ijo yang kemudian dengan bangga sering memamerkannya kepada banyak orang. Akibatnya, masyarakat percaya bahwa keris tersebut adalah milik Kebo Ijo karena sering terlihat dibawanya kemana-mana. Setelah itu, Ken Arok diam-diam mengambil kembali keris tersebut tanpa diketahui oleh Kebo Ijo maupun orang lain. Pada suatu malam yang sepi, Ken Arok menyelinap masuk ke dalam istana Tumapel untuk melaksanakan rencananya. Dengan cepat dan tanpa diketahui siapapun, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandring. Setelah kejadian itu, semua orang mencurigai Kebo Ijo karena keris tersebut dikenal sebagai miliknya oleh masyarakat. Kebo Ijo akhirnya ditangkap dan dihukum mati, sementara Ken Arok berhasil mengambil alih kekuasaan di Tumapel. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan mulai memperkuat posisinya sebagai pemimpin baru. Ken Arok kemudian memberontak terhadap kerajaan Kediri karena tidak ingin lagi menjadi wilayah bawahan kerajaan tersebut. Dalam Perang Ganter, Ken Arok berhasil mengalahkan Kediri dan mendirikan kerajaan Singosari pada 1222 Masehi sebagai kekuatan baru di Jawa. Waktu berlalu, Anusapati akhirnya mengetahui bahwa ayahnya Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok dengan tipu daya licik. Sejak mengetahui kebenaran dari ibunya, Anusapati menyimpan dendam dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas kematian ayahnya. Anusapati kemudian memberikan keris buatan Empu Gandring kepada abdi dari Batil untuk menusuk Ken Arok saat makan sore. Setelah sang abdi berhasil membunuh Ken Arok, Anusapati kemudian menangkapnya dan berdalih menangkap pembunuh raja. Setelah itu, Anusapati berhasil menjadi Raja Singosari pada 1227 Masehi, namun ia dihantui rasa takut perihal pembunuhan Ken Arok. Panji Tohjaya, anak dari Ken Arok dan Ken Umang, akhirnya mengetahui bahwa Anusapati dalang dibalik pembunuhan ayahnya. Panji Tohjaya kemudian mengajak Anusapati untuk sabung ayam, salah satu kegiatan yang sangat digemari Anusapati.
Saat Anusapati sedang fokus menonton sabung ayam, Tohjaya kemudian menusuknya dengan keris empu gandring. Setelah Panji Tohjaya berhasil membunuh Anusapati, ia naik tahta menjadi Raja Singosari pada tahun 1248 Masehi. Namun, Panji Tohjaya merasa kedudukannya tidak aman selama keturunan Kendedes masih hidup. Atas hasutan penasehatnya, ia berencana membunuh dua pemuda yang dianggap sebagai ancaman terbesar. Ranggawuni, anak dari Anusapati, dan Mahesa Cempaka, cucu Ken Arok. Rencana pembunuhan tersebut bocor. Ranggawuni dan Mahesa berhasil melarikan diri dan mendapat perlindungan dari para tentara yang setia kepada garis keturunan Kendedes. Mereka berdua kemudian melakukan pemberontakan bersama rakyat dan militer yang tidak puas dengan kepemimpinan Panji Tohjaya. Dalam pertempuran tersebut, Panji Tohjaya terluka parah, melarikan diri ke Katang Terung dan akhirnya meninggal dunia. Setelah Panji Tohjaya jatuh, Ranggawuni naik tahta menjadi raja dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Mahesa Cempaka tidak disingkirkan, melainkan dijadikan pendamping setia dengan gelar Narasingamurti. Hubungan kerjasama antara Ranggawuni dan Mahesa Cempaka inilah yang membawa stabilitas bagi Singosari dan nantinya menurunkan tokoh-tokoh besar seperti Kertanegara dan Raden Wijaya.